Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak siswa-siswi kelas 6? Semoga kalian sehat selalu ya. Jaga kesehatan, perbanyak makan vitamin, sayur, buah, dan lain-lainnya. Olahraga yang teratur ya. Baik, kita lanjutkan untuk pembelajaran PPKN kali ini, yakni di tema 2 tentang persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, A. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu. Jadi dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Jadi intinya dari persatuan dan kesatuan itu kita harus utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan bangsa berarti bersatunya seluruh rakyat yang terdiri atas beragam suku bangsa, budaya. Seperti yang kita ketahui, untuk suku di Indonesia itu banyak sekali, budaya apalagi, dan agama. Ada 6 agama di Indonesia yang diakui sebagai suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Untuk makna persatuan dan kesatuan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, persatuan dan kesatuan di dalam keluarga. Yang kedua, persatuan dan kesatuan di sekolah. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan di masyarakat. Dan yang keempat, persatuan dan kesatuan di negara. B. Landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi ada landasan hukumnya ya. Yang pertama, landasannya adalah ideologi, landasan ideologi. Apa ideologi bangsa Indonesia? Yakni ideologinya adalah Pancasila. Terutama untuk persatuan dan kesatuan ini, di Pancasila terdapat pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga lambangnya apa kemarin? Masih ingat kan ya? Sila ketiga itu lambangnya adalah pohon beringin. Yang kedua, landasan konstitusional atau landasan hukum atau landasan undang-undang. Yang A, alinea keempat Undang-Undang 1945. Masih ingat kan pembukaan Undang-Undang 1945, alinea keempat itu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia. Jadi di sana ada kata Persatuan Indonesia. Yang B, Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi Indonesia itu negaranya kesatuan, berbentuknya republik. Yang C, Undang-Undang 1945 pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib. Di sini ada kata wajib ya. Wajib itu sesuatu yang harus kita lakukan. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Keamanan di sini bisa keamanan di negara dalam lingkup luas, dalam lingkup kecilnya mungkin keamanan di lingkungan masyarakat ya. Yang ketiga, landasan operasional. Landasan operasional ini berdasarkan ketetapan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, nomor 4/MPR/1995 tentang garis besar haluan negara atau GBHE. Di dalam GBHE itu memuat betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencegah perpecahan negara. Kemudian yang C, pelaksanaan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini ada beberapa. Yang pertama, persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Jadi lingkungan paling kecil. Contohnya yang A, bekerja sama membersihkan rumah. Jadi dalam membersihkan rumah itu kita harus bekerja sama. Yang B, membantu adik mengerjakan PR, membantu adik merapikan mainan bisa juga. Yang C, saling menghormati antar anggota keluarga. Jadi sesama anggota keluarga harus saling menghormati. Adik menghormati kakak, kakak menghormati adik, anak menghormati orang tua, dan lain-lainnya.
Yang D, menyapa tetangga saat berpapasan. Jadi kita kalau ketemu tetangga ya senyum, sapa, salam. Yang E, gotong royong menjaga kebersihan rumah. Jadi menjaga kebersihan rumah itu tidak hanya menjadi tugas salah satu anggota keluarga, tapi menjadi tugas seluruh anggota keluarga. 2. Persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Contohnya yang pertama, bermain dengan teman tanpa membedakan suku. Jadi walaupun temannya beda suku, kita tidak boleh memilih-memilih teman. Walaupun beda suku, kita tetap bermain dengan teman itu. Yang B, menghargai antar teman. Sesama teman harus saling menghargai, tidak boleh mengejek, tidak boleh mencaci maki, dan lain-lainnya. Yang C, mengikuti upacara bendera. Ketika mengikuti upacara bendera, harus mengikuti dengan baik, dengan tertib. Yang D, mempelajari budaya daerah lain. Jadi kita tuh harus mengenal juga budaya-budaya di daerah lain. Tidak hanya budaya-budaya di daerah kita. Yang E, menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Jadi ketika teman berdiskusi, ketika teman menyampaikan pendapatnya, kita tidak boleh memotong, tidak boleh mencela. Hargai pendapat teman saat berdiskusi. 3. Persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Contohnya, A, saling menghormati dan menghargai antar warga negara. Kita sebagai warga negara mempunyai hak yang sama, jadi harus saling menghormati dan menghargai. Tidak ada yang satunya memiliki derajat lebih tinggi dari yang lain. Kita sama-sama warga negara Indonesia. B, mengembangkan perasaan sebagai bangsa yang satu. Kita bangsa yang satu, yakni bangsa Indonesia. C, ikut melestarikan budaya daerah lain. Jadi, selain budaya kita juga ikut melestarikan budaya daerah lain agar dikenal oleh negara-negara lain, agar Indonesia semakin harum namanya di kancah internasional. D, mengembangkan rasa toleransi antar warga. Rasa toleransi ini bisa toleransi agama, toleransi suku. Walaupun berbeda agama, kita harus tetap rukun. Tidak boleh saling menjelek-jelekan. Berbeda suku, kita tetap rukun. Tidak boleh menganggap bahwa suku kita lebih baik daripada suku yang lain. Yang E, menghargai dan mendukung pemimpin. Baik itu pemimpin di lingkungan keluarga, pemimpin di lingkungan sekolah, pemimpin di daerah, di desa, di provinsi, maupun pemimpin negara, yakni presiden. Kita harus menghargai dan mendukung para pemimpin. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Di sini ada sedikit quotes dari Muhammad Hatta, yakni wakil presiden pertama Indonesia, yang berbunyi, jatuh bangunnya negara ini sangat bergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.